Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu lagi di One Way Ministry, yaitu di seri ke-8 ya, doa yang penuh kuasa seri 8, yang di seri kasihnya berarti nomor 27 saudara ya. Cinta Tuhan Yesus, seri kasihnya 27, jadilah teladan sedari muda. Ya, saat ini Tuhan mengatakan di dalam doa yang penuh kuasa di seri ke-8 ini tentang Yakobus ya, tentang Yakobus. Jadi doa itu besar kuasanya kalau kita beriman saudara. Nah itu akan penuh kuasanya ya, akan memiliki kuasa yang besar ya. Dengan yakin kalau berdoa maka besar kuasanya. Kalau tanpa iman, iman itu dari mana saudara? Pada saat kita bisa berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, nah itu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Iman itu pemberian Allah saudara, makanya kita tidak bisa mencari iman itu saudara. Makanya setiap orang yang dipilih Tuhan, itu tahu-tahu bisa kepingin ketemu Tuhan Yesus dan pingin cari tahu tentang Tuhan Yesus. Itulah umat-umat pilihan Allah. Makanya Tuhan katakan, kamu berdoa dengan iman dan yakin, itu akan besar kuasa doamu, akan penuh kuasa dan mujizat yang luar biasa saudara. Bahkan memindahkan gunung. Jika engkau mengatakan gunung ini beranjak, jika imanmu besar sebiji sesawi yang kecil banget, bisa memindahkan gunung, bisa menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata yang buta, tuli mendengar, sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Asal ya kita dalam tuntunan Roh Kudus. Balik lagi saudara, kita harus dalam tuntunan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berjalan dalam kebenaran dan tidak ada kuasa yang besar. Karena di sesi ke-7 kemarin sudah dikatakan kita harus memproklamirkan ya kebesaran Allah di dalam kehidupan kita, maka kuasanya itu akan besar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti nyata daripada yang tidak kelihatan. Nah Allah itu kan tidak kelihatan saudara, roh adanya. Nah itu yang membuat kuasanya jadi besar ya. Kita itu cuma semua itu sebenarnya gini saudara, melu Tuhan itu enak, percaya sama Tuhan, semua itu loh Tuhan yang kerjakan. Kita itu cuma iman diberi sama Tuhan, diberi anugerah, diberi kesempatan untuk menjadi orang yang hidup benar, ya toh, dikasih waktu, belum beling, maksudnya kedagingan terus, saya masih ditunggu sama Tuhan. Sampai merah kermisi putih, dosamu tetap akan diputihkan seperti salju dan Tuhan tetap mengampuni. Karena Tuhan adalah Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah dan Maha Pengampun saudara. Dia rela berkorban mati di kayu salib, tercurah darahnya untuk menebus dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Yaitu kutuk hukum Taurat itu masalah kedagingan kita. Dan kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuat kita jadi orang-orang terkutuk ya. Jadi firman Tuhan itu mengatakan zaman hukum Musa itu ada hukum 4 untuk Tuhan dan 6 untuk manusia. Nah itu loh, kalau kutuk hukum Taurat itu di situ. Kalau kita menyangkali Allah kita ya, itu kena hukum, kena kutuk saudara. Terus tidak mau menjalani yang 6 untuk manusia, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu ya kena kutuk nanti saudara. Nah Tuhan Yesus sudah lakukan itu untuk kita lepas dari kutuk hukum Taurat itu saudara. Termasuk kemiskinan, keterikatan kedagingan kita ya, tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Allah. Nah itu kena kutuk kita saudara.
Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, kutuk itu sudah dipatahkan. Dan kita adalah umat-umat pemenang karena roh yang di dalam kita lebih besar, ya. Bagaimana? Sederhana dan gampang ya. Di sesi ke-8 ini bahwa doa yang penuh kuasa adalah jika kamu dengan yakin ya didoakan, maka akan besar kuasanya. Dan ada ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan jikalau orang itu belum beriman dan dia memiliki sakit penyakit atau belum bertobat, pada saat orang beriman mendoakan, mengatrol imannya, istilahnya mengatrol imannya sebelum dia mengenal Allah dengan sesungguhnya, maka dia akan disembuhkan dan diampuni dosanya. Makanya doa itu besar kuasanya, saudara. Jangan dianggap nggak besar, tetapi yang memiliki kuasa yang besar itu adalah Allah sendiri. Nek kita nggak bisa. Apakah dengan kepintaran kita berdoa terus orang bisa sembuh itu kuasa kita? Bukan, itu kuasa Tuhan. Ya, kita bisa berhikmat, bisa berpikir tentang Kristus, mata kita melihat tentang penglihatan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus, pemikiran Kristus, dan hati kita ini untuk Kristus, sehingga tubuh kita berbuat untuk Kristus. Itu semua karena Tuhan. Itu pemberian, saudara. Ayo coba dicabut nafas hidupmu, gak bisa hidup, saudara. Wis gak bisa apa-apa. Kita masuk 2 kali 1 lah. Kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berhikmat, memiliki hikmat, pengetahuan dan sebagainya tentang Kristus, itu semua karena Tuhan, itu karena anugerah, saudara. Kayak saya gini ini menerima anugerah, saudara. Saya itu hanya memberitakan, menyampaikan, tetapi yang paling benar itu ya Allah sendiri yang saya beritakan. Ini firman Tuhan. Saudara tangkep, terima firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita fokusnya ke penyampai firman, itu salah besar, saudara. Karena kita nanti meninggal itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan masing-masing pribadi, lepas pribadi. Dan kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Keimanan kita kepada Tuhan masing-masing, bukan karena saya. Lah saya bisa menyampaikan firman ini karena diutus oleh Roh Kudus, oleh hikmat daripada Tuhan. Jadi semua yang saya sampaikan ini karena Tuhan, bukan kepintaran saya. Ya. Saya bisa berhikmat karena Tuhan yang memberi hikmat. Jadi kalau mau berterima kasih, bersyukur, ya harus sama Allah kita. Gitu loh. Kita ini sama semua, saudara. Derajatnya di hadapan Tuhan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu untuk memuliakan Yesus Kristus sebagai kepala, untuk kemuliaan Allah Bapa, iya toh? Dan kita itu memiliki karunia peranan yang berbeda-beda. Kalau di dalam tubuh ini mungkin saya tangan atau driji atau bulu rambut di kaki atau sebagainya, gitu loh, saudara. Jadi kita itu saling bersatu untuk memuliakan kepala, ya. Jadi kalau anggota tubuh ada jemaat yang lain atau anggota-anggota tubuh yang lain atau saudara kita seiman ada yang berbuat dosa, harus diobati, saudara, ya. Jangan lupa harus diobati. Itu sakit berarti tubuh kita, anggota tubuh kita ada yang sakit, diobati. Jangan diolok-olok, jangan malah disyukur-syukur ya. Karena Tuhan mengatakan kasihlah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Nek saudara kita jatuh dalam dosa terus kita malah membiarkan, ya kasihan, nggak boleh. Kalau kita membiarkan, menyukurkan, berarti kita bapak siapa? Bapak pendusta. Ya, karena Tuhan tidak mengajarkan hal-hal yang negatif, semuanya positif, ya. Filipi 4 ayat 8, ya, nanti dibaca lagi. Oke, doa yang penuh kuasa adalah doa yang penuh iman, ya, besar kuasanya kata Tuhan. Ya, wis itu aja, sederhana ya, tidak usah diperpanjang lagi supaya firman Tuhan ini tidak terlalu panjang-panjang dan bisa dimengerti secara step by step, istilahnya 1 per 1 gitu ya. Jadi doa penuh kuasa itu sudah sampai 8. Ya mungkin nanti ada 9, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan terus bekerja, terus menuntun kita. Ya harus dengan iman itu loh.
Ya toh. Yang pertama itu dengan firman, terus pujian penyembahan, yaitu mengakui bahwa itu ya termasuk. Yang ketiga itu dengan iman juga. Tetapi yang di poin 8 ini kan ditegaskan oleh firman Tuhan di Yakobus itu, kamu dengan iman akan besar kuasanya dan bisa mengampuni dosa orang. Itu kalau orangnya belum beriman. Nah gitu. Karena apa? Karena kita doanya berdasarkan tuntunan Roh Kudus, bukan berdasarkan kemampuan kita seperti yang di sesi sebelumnya ya. Yang di seri 7 itu doa penuh kuasa, bukan oleh kuat dan gagahku tetapi oleh Rohku, kata Tuhan ya. Oke, kemenangan demi kemenangan sudah terjadi ya atas kita semua. Bapak terima kasih, biarlah kami orang-orang yang sudah menerima iman yang Kau berikan kepada kami untuk mempercayai bahwa doa orang beriman itu besar kuasanya ya. Maka daripada itu akan terwujud ya toh, dapat terbukti ya kuasanya besar, karena Engkau sendiri yang menuntun kami dalam keseluruh kebenaran-Mu, sehingga kami berjalan dalam firman-Mu, dan firman-Mu itu berkuasa, karena firman-Mu itu cuma bisa iya dan amin ya. Jadi tidak begitu kami berdoa mendeklirkan bahwa firman-firman-Mu itu kami ucapkan dan itu pasti terjadi. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu yang ada di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita di dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya pendengar-pendengar firman-Mu semakin Kau perbarui kehidupannya dengan kuasa-kuasa firman-Mu yang sudah menjadi rema atas kehidupan mereka. Kau lembutkan, beri semangat, karena jika roh Allah ada di dalam kehidupan mereka, mereka sudah menyalibkan daging dan mereka semangat untuk memberitakan Injil Kerajaan yang membawa damai sejahtera bagi sesama manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang luar biasa, baik pendengar firman-Mu, sarana-sarana yang menyediakan sarana ini untuk memberitakan firman-Mu ini. Tuhan, Kau kasih, Kau berkati mereka. Beri roh pertobatan bagi yang belum menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Berikan roh kasih-Mu, roh kelemah lembutan, jamah pribadi lepas pribadi. Kunjungi mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, buat mengerti dan mengenal kasih-Mu, karena Engkau sendiri Allah yang melembutkan hati-hati mereka yang keras. Dan kami tahu kami hanya sebagai hamba pelayan-Mu hanya bisa menyampaikan apa yang Kau mau, dan kami adalah anak-anak-Mu yang Kau utus untuk memberitakan kasih ini supaya makin banyak orang mengenal dan berjalan di dalam Allah. Karena pada dasarnya manusia akan meninggal dan kembali kepada Allah, makanya mereka harus bertobat dan menerima Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi, untuk berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, dan keselamatan itu akan menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau, dan kami yakin apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas depan kami Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami semua pendengar-pendengar firman-Mu sudah memberikan persembahan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu sebagai ibadah-ibadah yang sejati di dalam setiap kehidupan kami yang di masa pandemi ini tidak bisa beribadah, tetapi kami yakin melalui kuasa firman-Mu dan Roh-Mu yang sama ini bekerja melawat kami semuanya satu persatu. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini Tuhan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran dan kekudusan bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di dalam tuntunan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Terima kasih. Biarlah kuasa firman yang sederhana ini, bahwa kita berdoa harus memiliki iman yang dari pemberian Allah dalam tuntunan Roh Kudus ya. Nah, sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya.
Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, dan kekudusan bagi nama Yesus Kristus Tuhan untuk setiap pendengar di channel One Way Ministry. Haleluya, amin.